Halo, belajar bersama kembali dengan saya Fahril Fanani. Video kali ini kita akan membahas salah satu infrastruktur paling fundamental bagi kehidupan, yaitu infrastruktur air bersih atau air minum untuk mata kuliah Sistem Infrastruktur. Materi ini akan menjelaskan mengenai sumber, kualitas, dan kuantitas infrastruktur air bersih atau air minum, serta metode perhitungan kebutuhan perencanaan infrastruktur air bersih atau air minum. Air bersih adalah kebutuhan fundamental. Sistem penyediaan air bersih sangat krusial karena menjamin ketersediaan air berkualitas melalui proses kompleks dari sumber, pengolahan, hingga distribusi. Definisi infrastruktur air bersih adalah sistem pengolahan, penyimpanan, dan penyaluran air yang aman dikonsumsi. Ini vital untuk menjamin pasokan yang cukup dengan selalu mempertimbangkan 3 aspek: sumber, kualitas, dan kuantitas. Ada 3 sumber utama air baku. Air permukaan, seperti sungai dan danau, yang ketersediaannya banyak namun rentan pencemaran. Air tanah yang kualitas alaminya lebih baik, dan air hujan yang dapat dimanfaatkan melalui teknik pengumpulan air hujan. Proses pengolahan air minum memiliki 3 tahap inti: penyaringan untuk menghilangkan partikel kasar, disinfeksi untuk membunuh mikroorganisme berbahaya, dan pemurnian sebagai proses akhir untuk memastikan air aman dikonsumsi. Sistem distribusi dan penyaluran air bergantung pada 3 hal: pemompaan untuk memindahkan air dari sumber ke pengolahan, perpipaan untuk menyalurkan air ke konsumen, dan tangki penyimpanan untuk menjamin pasokan yang stabil. Sebagai sistem, penyediaan air memiliki 3 komponen utama. Pertama, air baku, yaitu sumber air yang dipilih berdasarkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitasnya. Kedua, produksi air bersih di instalasi pengolahan air atau IPA. Ketiga, distribusi air bersih melalui jaringan pipa dan pompa untuk menjamin tekanan dan kualitas air sampai ke konsumen. Pembangunannya adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah berperan membuat kebijakan, regulasi, dan investasi. Sektor swasta berpartisipasi dalam pembangunan dan pengelolaan. Kolaborasi atau kemitraan antara keduanya sangat penting untuk percepatan pembangunan. Secara lebih rinci, sistem ini terdiri dari 4 unit fungsional. Unit air baku yang mengambil air dari sumber, unit produksi yang mengolah air, unit distribusi yang menyalurkan air melalui pipa, dan unit pelayanan yang menyambungkan air ke rumah-rumah, hidran umum, dan industri. Dalam perencanaan, kita menggunakan standar kebutuhan air, seperti yang dikeluarkan oleh Ditjen Cipta Karya tahun 2000. Terdapat standar yang menjadi kebutuhan air domestik berdasarkan kategori kota. Misalnya, untuk kota kategori sedang, konsumsi unit sambungan rumah adalah 130 liter per orang per hari. Konsumsi unit hidran umum adalah 30 liter per orang per hari. Selain itu, terdapat juga standar-standar kebutuhan air domestik untuk fasilitas umum dan sosial, seperti sekolah, rumah sakit, dan pasar, serta untuk standar kebutuhan air non-domestik, seperti lapangan terbang, pelabuhan, stasiun KA terminal bus, dan kawasan industri. Ini adalah contoh proyeksi kebutuhan air domestik dan non-domestik. Kebutuhan domestik diproyeksikan berdasarkan pertumbuhan penduduk dikalikan standar. Misalnya, 100 liter per hari per kapita. Sementara kebutuhan non-domestik dihitung sebagai persentase dari kebutuhan domestik. Misalnya untuk komersil 20%, sosial 10%, dan seterusnya. Untuk menghitung kebutuhan air total, kita mulai dengan kalkulasi kebutuhan air rata-rata, Ki rata-rata. Ini adalah penjumlahan dari 1. Debit domestik, yaitu jumlah penduduk dikali standar kebutuhan domestik. Debit non-domestik, yaitu total kebutuhan fasilitas, seperti sekolah, toko, dan lain-lain. Ki rata-rata adalah Ki domestik ditambah Ki non-domestik. Namun, perhitungan kebutuhan air baku tidak berhenti di situ. Total kebutuhan air rata-rata tadi harus dikalikan dengan faktor fluktuasi kebutuhan harian maksimum, yang berkisar antara 0,105 hingga 1,15. Setelah itu hasilnya masih harus ditambah dengan besaran kehilangan air, yang diperkirakan 20 hingga 25%.
Kehilangan air ini meliputi kehilangan air tercatat dan kehilangan air tidak tercatat. Dari materi ini kita dapat memahami sistem ini secara utuh, mulai dari sumber, pengolahan, distribusi, hingga perhitungan kebutuhannya. Sangat penting untuk perencanaan infrastruktur yang efektif. Terima kasih atensinya, dan jangan lupa like dan subscribe untuk terus belajar bersama di channel ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk menambah pemahaman kita bersama. Salam sehat dan bahagia selalu.